kesinambungan, persoalan jumlah manusia yang berlebihan, sekolah yang tidak lagi membuat iklim anak-anak betah di sekolahnya. Kenapa anak-anak tidak betah di sekolahnya? Sekolahnya nggak ada toiletnya, sekolahnya murogo, gurunya tidak memiliki kualifikasi, hubungan guru dengan murid diametral, tidak holistik, tidak lagi hubungan guru dan murid seperti kita alami dulu. Guru punya rasa hormat, murid-muridnya punya rasa segan, gurunya penuh cinta dan rasa sayang. Kegelisahan guru-guru hari ini adalah guru honorer gelisah dengan nasibnya. Materialisme pendidikan sangat luar biasa. Pendidikan diukur hanya jumlah 20% dari anggaran. Akhirnya perencanaan pendidikan mengejar target 20%, isinya tidak dipertimbangkan, tidak ada cinta. Maka hari ini saya mengkritik para tokoh. Kenapa? Barak militer Anda ributkan, 10 triliun korupsi dalam pendidikan, Anda diam 1000 bahasa. Ini perspektif. Karena untuk itu rasa cinta pada sebuah kebijakan itu harus masuk. Maka saya memahami Pak Prabowo dengan mengembangkan sekolah-sekolah Taruna Nusantara. Itu pendidikan penuh cinta, di mana pemimpin hadir dalam sistemnya, pemimpin hadir dalam tindakannya. Terbentuklah anak-anak yang hebat. Saya kan kemarin ke sana dan dari dulu saya tahu lulusan Taruna Nusantara bagus-bagus. Loh, bagi saya Taruna Nusantara tidak boleh hanya ada di Cimahi, tapi di seluruh sekolah di Jawa Barat harus memiliki Taruna Nusantara. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya pelajaran di sekolah kadang berasa kayak hafalan mate, kayak kita disuruh ngerti teori, rumus, bahkan sejarah ribuan tahun lalu. Tapi giliran disuruh hadapi masalah di dunia nyata, bingung, kosong, atau malah gugup. Nah, jangan-jangan yang salah bukan kamu, tapi sistemnya. Karena ternyata kurikulum pendidikan kita, katanya, masih terlalu kaku dan gak nyambung sama realita hidup masyarakat kita sendiri. Hari ini kita bakal bahas kenapa kurikulum sekolah seringkali gagal membentuk manusia yang siap hidup. Bukan cuma siap ujian. Dan lebih penting lagi, apa kata Kang Deddy Mulyadi soal pendidikan yang jauh dari akar masyarakatnya sendiri. Yuk kita bahas pelan-pelan. Santai aja, tapi tetap kritis. Persoalan jumlah manusia yang berlebihan, sekolah yang tidak lagi membuat iklim anak-anak betah di sekolahnya. Kenapa anak-anak tidak betah di sekolahnya? Sekolahnya nggak ada toiletnya, sekolahnya murogo, gurunya tidak memiliki kualifikasi, hubungan guru dengan murid diametral, tidak holistik, tidak lagi hubungan guru dan murid seperti kita alami dulu. Guru punya rasa hormat, murid-muridnya punya rasa segan, gurunya penuh cinta dan rasa sayang. Kegelisahan guru-guru hari ini adalah guru honorer gelisah dengan nasibnya. Materialisme pendidikan sangat luar biasa. Pendidikan diukur hanya jumlah 20% dari anggaran. Akhirnya perencanaan pendidikan mengejar target 20%, isinya tidak dipertimbangkan, tidak ada cinta. Maka hari ini saya mengkritik para tokoh. Kenapa? Barak militer Anda ributkan, 10 triliun korupsi dalam pendidikan, Anda diam 1000 bahasa. Ini perspektif. Karena untuk itu rasa cinta pada sebuah kebijakan itu harus masuk. Maka saya memahami Pak Prabowo dengan mengembangkan sekolah-sekolah Taruna Nusantara. Itu pendidikan penuh cinta, di mana pemimpin hadir dalam sistemnya, pemimpin hadir dalam tindakannya. Terbentuklah anak-anak yang hebat. Saya kan kemarin ke sana dan dari dulu saya tahu lulusan Taruna Nusantara bagus-bagus. Loh, bagi saya Taruna Nusantara tidak boleh hanya ada di Cimahi, tapi di seluruh sekolah di Jawa Barat harus memiliki Taruna Nusantara. Kenapa? Tantangan kita besar, Pak. Ideologi. Dari dulu pertanyaan saya adalah, ketika orang ngomong tentang ideologi Pancasila, mana sekolah-sekolah yang membentuk nasionalisme? Gak ada. Untuk itu ya sekarang sekolah dibangun dengan nalar nasionalisme. Kenapa? Karena gempuran ideologisasi baru dalam sebuah generasi yang tanpa asas, dalam sebuah generasi yang hilang terhadap sejarah masa lalunya, dalam sebuah generasi yang hilang terhadap ikatan biologis masa lalunya, apalagi ikatan ideologis. Maka harus ada ekosistem pendidikan yang menyadarkan mereka bahwa kamu adalah anak Indonesia. Maka Indonesia dalam perspektif negara, maka saya sebagai orang Jawa Barat adalah kamu adalah anak Sunda, anak Jawa Barat, identitas Siliwangi, semangatmu adalah mau, dan dari situ kamu harus menjadi mau-mau baru dan mau-mau yang siap ke depan menjadi raja di negeri. Ini perspektifnya. Karena ini perspektifnya, maka pemimpin harus berani mengambil tindakan. Tindakannya apa? Ketika orang tawuran, apakah kita hanya akan terus membiarkan? Ketika orang saling bunuh di jalanan, apakah hanya KUH pidana yang bisa menyelesaikan? Ketika anak-anak kita sudah kehilangan arah, apakah negara tidak akan hadir untuk menyelesaikan? Apa problemnya kan jadi? Problemnya adalah saya punya data analisis yang kuat bahwa kekacauan. Pemimpin harus berani mengambil tindakan. Tindakannya apa? Ketika orang tawuran,
apakah kita hanya akan terus membiarkan? Ketika orang saling bunuh di jalanan, apakah hanya KUH pidana yang bisa menyelesaikan? Ketika anak-anak kita sudah kehilangan arah, apakah negara tidak akan hadir untuk menyelesaikan? Apa problemnya, Kang Deddy? Problemnya adalah saya punya data analisis yang kuat bahwa kekacauan identitas ekosistem pendidikan, kegalauan itu terjadi berbanding terbalik dengan tahun 70-an. Hari ini anak-anak yang kehilangan arah, hari ini anak-anak yang tawuran, hari ini anak-anak yang mengkonsumsi mobil Legend sampai jam 4 pagi, rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Kalau saya katakan orang tua yang miskin, dulu anak-anak yatim itu menjadi anak-anak yang berbeda. Hari ini justru anak-anak yatim terjebak dalam itu. Tadi malam saya dikejar-kejar seorang anak yatim piatu, dia menangis dalam ribuan orang. Saya yatim piatu, tolong bawa saya ke barat. Ini perspektif. Kan ini perspektif, apakah kita akan membiarkan kelas menengah ke bawah? Kelas menengah ke bawah itu problemnya apa? Satu, jajan anaknya tidak pernah berhenti setiap hari. Dua, ketika outing kelas, dia memaksakan diri. Ketiga, ketika studi tour, mereka memaksakan diri. Empat, ketika perpisahan, memaksakan diri. Dari memaksakan diri itu, mereka cari uang kemana? Pinjaman dengan bunga tinggi. Ada Posipa, ada NBK, ada Bank Emok, ada Bank Keliling, ada pinjol. Garis di Jabar saya punya analisis. Di setiap RT ada komunitas ibu-ibu sekitar 10 orang. Dia adalah kaki tangan dari peredaran uang gelap itu dengan bunga tinggi. Kemudian muncul lagi pemerintah. Kurikulum di Indonesia dari zaman ke zaman sering banget diganti. Tiap menteri baru, ya ganti sistem baru. Tapi masalahnya bukan cuma soal perubahan. Yang lebih serius, kurikulumnya dianggap gak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Contoh kecil, anak-anak diajarin fisika kuantum, tapi gak ngerti cara mengelola sampah di lingkungannya sendiri. Belajar ekonomi global, tapi gak ngerti cara ngatur keuangan pribadi. Ngafalin undang-undang, tapi pas ngurus surat di kelurahan masih bingung. Kata Kang Deddy, sistem pendidikan kita tuh terlalu akademis, tapi kurang membumi. Anak-anak pintar jawab soal, tapi nggak dibekali kecakapan hidup. Yang dihargai, nilai, bukan karakter. Yang dikejar, ranking, bukan pengalaman nyata. Bayangin aja, kita punya petani, nelayan, pengrajin orang-orang yang dekat banget sama kehidupan masyarakat. Tapi anak-anak sekolah malah nggak kenal mereka. Mereka tahu teori pertanian dari buku, tapi nggak pernah turun ke sawah. Mereka belajar tentang budaya lokal, tapi malah asing dengan desa. Ini bukan cuma masalah mata pelajaran, tapi soal orientasi pendidikan. Harusnya, pendidikan membentuk manusia yang bisa hidup, berkontribusi, dan tahu jati dirinya. Bukan sekadar manusia yang bisa mengisi pilihan ganda. Lalu gimana dong solusinya? Kang Deddy menyarankan, pendidikan harus balik ke akar. Belajar itu bukan hanya di kelas, tapi di kebun, di pasar, di lingkungan, di kehidupan. Anak-anak harus diajak mengenal profesi di sekitar mereka, diajak berdialog dengan kehidupan nyata. Misalnya, belajar matematika dari jual beli di pasar, belajar sosiologi dari warga kampungnya, belajar biologi dari kebun sendiri. Bukan cuma diagram di buku. Pendidikan yang kontekstual kayak itu justru lebih nempel di otak dan hati anak-anak. Mereka jadi tahu kenapa mereka belajar. Bukan cuma supaya ujian lulus, tapi biar bisa hidup dan berdaya. Kurikulum harus fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi daerah, budaya lokal, dan kebutuhan zaman. Bukan cuma tampilan modul nasional yang seragam, padahal situasinya beda-beda. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa pelajaran di sekolah nggak nyambung sama realita, tenang, kamu nggak sendiri. Yang harus kita dorong sekarang adalah perubahan sistem. Bukan nyalahin murid atau guru, tapi merenungkan bareng. Apakah pendidikan kita sudah sesuai dengan tujuan hidup? Semoga dari video ini, kamu jadi makin sadar dan peduli. Karena masa depan pendidikan bukan cuma urusan pemerintah, tapi urusan kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Biar makin banyak yang ikut mikir dan bergerak. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap belajar dan tetap berpikir.